warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Netania Rustandar dari Program Studi S1 Manajemen STI Ekuitas, konsentrasi Manajemen Operasional. Di sini saya akan memaparkan usulan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pelaksanaan Pemeliharaan Mesin Tenun dalam Menunjang Kelancaran Kegiatan Produksi menggunakan metode RCM pada CV Anugerah Jaya Tekstil. Produk industri yang berkualitas merupakan hasil utama dari suatu proses produksi dalam suatu sistem proses produksi terdiri dari input, proses produksi, dan output, agar suatu proses produksi dapat berjalan efektif dan efisien. Kerusakan salah satu mesin produksi dapat menyebabkan terhentinya kegiatan produksi dan hasil produksi akan menurun. Dalam proses pemeliharaan maintenance, memegang peran penting bagi proses produksi. Buruknya sistem maintenance akan menurunkan masa kerja mesin sehingga cepat mengalami kerusakan saat kegiatan produksi sedang berjalan dan keselamatan dalam lingkungan perusahaan. Tentunya hal tersebut tidak akan terjadi bila sistem maintenance yang diterapkan berfungsi dengan baik. Proses pemeliharaan yang dimaksud adalah perawatan pencegahan atau preventive maintenance dan perawatan perbaikan atau breakdown maintenance. Seringnya komponen yang mengalami kerusakan sehingga akan menghasilkan jumlah downtime yang tinggi dapat diselesaikan dengan melakukan kegiatan pemeliharaan yang tepat. Penelitian ini bermaksud untuk merancang kegiatan pemeliharaan mesin yang tepat dengan menggunakan metode Reliability Centered Maintenance atau RCM. Sehingga diharapkan RCM dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien dari aktivitas pemeliharaan mesin yang dilakukan oleh perusahaan. Objek yang saya teliti yaitu CV Anugerah Jaya Tekstil. CV Anugerah Jaya Tekstil ini merupakan pabrik tekstil yang mengubah benang menjadi kain dengan menggunakan mesin tenun. Mesin tenun yang dimiliki oleh CV Anugerah Jaya Tekstil berjumlah 24 mesin. 10 diantaranya sering mengalami downtime, sehingga pabrik terpaksa menambah jam kerja mesin untuk hasil produksi yang mencapai target. Karena dengan mengetahui baik buruknya sistem dan komponen-komponen pada mesin tenun, akan lebih mudah mengambil tindakan apakah mesin produksi tersebut bekerja secara baik untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Pemeliharaan mesin produksi akan lebih terjaga dari kerusakan dan hambatan dalam proses produksi barang. Berikut frekuensi, kerusakan, dan biaya pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemeliharaan mesin pada CV Anugerah Jaya Tekstil. Yang kedua, mengetahui pengaruh pelaksanaan pemeliharaan pada kelancaran proses produksi. Yang ketiga, untuk mengetahui kebijakan pemeliharaan mesin tenun dengan menggunakan metode RCM dalam mencapai efisiensi biaya pada CV Anugerah Jaya Tekstil. Selanjutnya masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Ada beberapa subbab. Yang pertama, manajemen operasi. Pengertian manajemen operasi menurut Henzer dan Render pada tahun 2015, manajemen operasi merupakan serangkaian aktivitas yang menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa sehingga mengubah input menjadi output. Sub yang kedua, pemeliharaan. Menurut Henzer dan Render pada tahun 2015, pemeliharaan atau maintenance adalah segala aktivitas yang termasuk dalam mempertahankan peralatan dari sistem agar berjalan dengan baik. Pemeliharaan bertujuan untuk memperbaiki dan mempertahankan sistem pemeliharaan yang tepat agar komponen dapat berfungsi dengan baik dalam waktu dan kondisi yang diinginkan. Di dalam pemeliharaan terdapat jenis-jenis pemeliharaan. Menurut Sari, pada tahun 2017, yang pertama adalah preventive maintenance, yaitu pemeliharaan pencegahan. Kegiatan pemeliharaan ini dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan yang tidak terduga dan menentukan kondisi atau keadaan produksi yang menyebabkan fasilitas produksi mengalami kerusakan pada waktu digunakan dalam kegiatan produksi. Sub yang ketiga adalah Reliability Centered Maintenance atau RCM.
Menurut Paranoto tahun 2015, RCM merupakan sebuah proses teknik logika untuk menentukan tugas-tugas pemeliharaan yang akan menjamin sebuah perencanaan sistem keandalan dengan kondisi pengoperasian yang spesifik pada sebuah lingkungan pengoperasian yang khusus. Selanjutnya adalah Failure Mode Effect Analysis atau yang disingkat FMEA. Menurut Puspita Sari dan Murtanto, merupakan sebuah metodologi yang mendukung untuk mengevaluasi kegagalan yang terjadi dalam sebuah sistem, desain, proses, atau pelayanan. Identifikasi kegagalan dilakukan dengan cara memberi nilai masing-masing kegagalan berdasarkan tingkat kejadian, keparahan, dan deteksi. Selanjutnya adalah Failure Mode Effect Analysis atau yang disingkat FMEA. Menurut Puspita Sari dan Murtanto, merupakan metodologi yang mendukung untuk mengevaluasi kegagalan yang terjadi dalam sebuah sistem, desain, proses, atau pelayanan. Identifikasi kegagalan dilakukan dengan cara memberi nilai masing-masing kegagalan berdasarkan tingkat kejadian, keparahan, dan deteksi. Subbab yang terakhir adalah penelitian terdahulu. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah studi pendahuluan. Studi pendahuluan merupakan studi yang dilakukan untuk mempertajam arah studi utama. Studi pendahuluan ini dilakukan dengan tujuan untuk menghimpun berbagai informasi yang diperlukan untuk kepentingan penelitian. Yang kedua, studi literatur. Penyelesaian masalah harus sesuai dengan teori-teori yang didukung dengan masalah yang terjadi. Oleh karena itu, studi literatur dilakukan dengan menentukan referensi apa saja yang akan digunakan sebagai acuan untuk pemecahan masalah yang terjadi. Selanjutnya adalah operasional variabel. Di sini variabelnya adalah pelaksanaan maintenance, dengan subvariabel adalah kegiatan produksi dengan indikator mengidentifikasi proses kegiatan produksi, melihat kondisi mesin pada CV Anugrah Jaya Tekstil. Yang kedua adalah FMEA dengan indikator severity, occurrence, dan detection. Yang ketiga adalah RCM dengan indikator proposed text, defect action, interval, subjek, dan konsekuensi evaluasi. Subvariabel yang ketiga yaitu distribusi kegagalan dengan preventive cost dan failure cost. Sekian pemaparan usulan proposal penelitian saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kurang jelas. Sekian dan terima kasih.